Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan kelima mata kuliah pengendalian mutu hasil perikanan. Pada hari ini kita mempelajari tentang task atau tugas ke-8 dan 9 untuk pendirian suatu perusahaan baru di bidang pangan. Dan tugas 8 dan 9 ini adalah critical limit atau batasan kritis dan monitoring atau pengecekan. Sebelumnya saya coba untuk ulas kembali bahwa suatu perusahaan paling tidak membutuhkan 1 sampai 12 tugas yang harus dilakukan sebelum memulai suatu perusahaan pangan. Dan pada konteks ini bisa dibagi menjadi tugas awal atau preliminary dan selanjutnya adalah tugas utama 1 sampai 7 ini yang dinamakan sebagai prinsip-prinsip HACCP. Lah, kita untuk sekarang fokus pada prinsip ketiga dan keempat atau pada tugas ini adalah tugas ke-8 dan ke-9. Prinsip yang ketiga ini adalah penetapan batas kritis atau critical limit, di mana limit ini adalah suatu batasan baik maksimum maupun minimum yang dapat diterima yang ditetapkan pada CCP. Jadi berhubungan dengan bahaya yang nanti diamati pada CCP atau Critical Control Point. Di mana pada CCP ini sangat tergantung pada suatu produk yang akan dihasilkan nanti, sehingga nanti akan muncul critical limit atau batas kritis. Nah, di batas kritis ini, kritis yang dimaksud di sini adalah suatu faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi bahaya atau dapat mempengaruhi CCP, sehingga nanti setiap CCP itu pasti ada batasan limitnya. Contoh misalnya suatu processing itu pasti akan melibatkan faktor-faktor yang berhubungan dengan suhu, waktu, kelembapan, pH, kemudian cemaran, fisika, kimia, dan yang lainnya. Sehingga contohnya misalnya nanti kita menentukan jika misalnya contohnya proses sterilisasi, itu berarti kita mengikutkan 3 hal sebenarnya. Yang pertama adalah suhunya, yang kedua waktunya, yang ketiga adalah tekanannya. Karena kalau sterilisasi suhu harus 121 derajat Celcius, waktunya 15 menit, dan tekanannya 1 atmosfer. Sehingga jika critical limit sterilisasi itu tidak tercapai, maka harus dilakukan proses nantinya adalah aksi koreksi atau corrective action. Lah, munculnya 121 derajat Celcius, kemudian 15 menit, 1 ATM, itu semuanya dinamakan sebagai batasan kritis, di mana batasan itu diterima atau tidak. Nah, saya kasih contoh untuk yang titik kritis, yang ini hanya berhubungan dengan suhu saja ya. Contohnya pada processing, di mana prosesnya adalah penerimaan. Nah, penerimaan ini yang diamati adalah pada proses chilled food item atau penurunan suhu atau pengurangan suhu, pendinginan. Dan di sini critical limitnya ditentukan adalah 5 derajat Celcius atau lebih dingin. Nah, di sini semuanya ini pertimbangannya adalah karena akan muncul bahaya pada proses ini. Nah, sehingga kita menentukan beberapa batasan-batasan kritis yang ada di sini. Ini semuanya terkait dengan suhu. Oleh karena itu nanti setiap proses produknya berbeda, maka juga akan menghasilkan critical limit yang berbeda juga. Selanjutnya ini ada contoh tentang penentuan titik kritis. Contoh misalnya pada bahaya suatu processing itu terdapat bahaya adanya muncul misalnya bakteri patogen yang
non-sporulasi atau tanpa dia menghasilkan spora, maka cukup dengan pasteurisasi CCP-nya, critical control point-nya suatu proses itu, maka critical limit-nya ini berupa dua. Yang pertama adalah suhu 72, kemudian waktu 15 detik. Selanjutnya ini contoh-contoh yang lain, jika misalnya histamin, maka CCP-nya tentu saja penerimaan bahan baku. Nah, critical limit-nya misalnya maksimal 25 ppm. Nah, ini silahkan nanti berdasarkan misalnya kebijakan perusahaan, karena ekspor mungkin ke Eropa berbeda dengan ekspor misalnya ke Thailand misalnya, maka juga kemungkinan critical limit disesuaikan. Ke Eropa misalnya 0 ppm atau ke yang Thailand misalnya 10 ppm. Nah, itu juga menyesuaikan. Nah, bagaimana cara menyesuaikan ini nanti akan kita bahas pada beberapa aturan-aturan tentang bagaimana cara kita membuat critical limit atau mengetahui critical limit itu. Nah, selanjutnya adalah critical limit atau titik kritis ini didapatkan dari banyak sumber. Yang pertama adalah bisa sumber dari publikasi ilmiah, kemudian data-data penelitian, jurnal, review, dan yang lain. Ya, ini yang paling utama, sumber utama. Sedangkan untuk yang persyaratan hukum, undang-undang, panduan, ini contohnya misalnya kalau di Indonesia menggunakan Badan Standarisasi Nasional sehingga mengikuti SNI atau mengikuti Badan POM atau Pengawas Obat dan Makanan. Itu juga mengeluarkan beberapa aturan-aturan tentang bahan tambahan pangan, kemudian aturan-aturan mikroorganisme yang diperbolehkan dan yang lainnya. Sedangkan untuk yang jurnal-jurnal itu sangat banyak bisa dicari pada jurnal-jurnal ilmiah. Selanjutnya adalah jika tidak terdapat pada publikasi dan juga undang-undang, maka kita bisa langsung bertanya saja kepada pakar atau konsultan. Daripada kita capek mikir, maka kita bisa langsung bertanya pada beberapa pakar maupun yang kompeten untuk ini. Nah, jika semuanya tidak ada, kita juga bisa melakukan eksperimen secara mandiri, baik di perusahaan atau di rumah atau di laboratorium universitas dan yang lainnya. Nah, isian yang bisa kita dapatkan itu contohnya seperti ini. Proses atau step contohnya adalah inspeksi kaleng. Maka inspeksi kaleng ini masuk dalam CCP. Maka hazardnya kemungkinan akan nanti ada kaleng yang penyok atau gembung atau misalnya catnya terkelupas. Nah, di sini ditentukan critical limitnya adalah harus tidak boleh ada kerusakan sama sekali. Artinya utuh betul. Nah, ini adalah critical limitnya berupa karakter fisik dari kaleng, yaitu utuh. Kemudian terdapat material fisika, ini kayu, peniti, staples, dan yang lain, maka critical limitnya adalah 0 atau tidak boleh ada sama sekali atau near bahaya. Kemudian penimbangan itu adalah hazardnya terjadi kesalahan misalnya isi, maka nanti di sini maksimalnya atau critical limitnya itu ditentukan isi maksimal sesuai dengan panduan kerja. Lah, panduan di perusahaan itu misalnya 110 ml, maka ya kita jadikan critical limit di sini untuk produk A itu 110 ml. Produk B bisa jadi karena misalnya lebih banyak, kita merubah ini menjadi 220 atau yang lain, itu juga bisa. Nah, ini adalah satu serangkaian proses dari bagaimana kita melakukan atau menentukan critical limit atau batas kritis. Selanjutnya yaitu prinsip keempat tentang monitoring. Apa yang dimonitoring itu adalah yang menjadi batasan kritis itu. Sehingga contoh yang nanti di sini, monitoring ini melibatkan pada alat-alat peralatan maupun bagaimana cara kita melakukan
monitor atau pemantauan. Lah biasanya suhu, maka proses monitoring yang paling banyak tentu saja dengan menggunakan termometer misalnya. Kalau untuk kaleng tadi yang sudah kita bahas, maka monitoringnya bisa jadi visible dengan hanya menggunakan mata dan yang lain. Tapi ada juga yang membutuhkan peralatan-peralatan yang tidak sederhana. Contoh misalnya histamin, itu tidak bisa kita gunakan mata ataupun ada alat yang ini. Maka kita analisis dulu dengan menggunakan analisis histamin di laboratorium misalnya. Kalau bakteri juga bisa kita analisis dengan menggunakan misalnya PCA atau TPC ataupun yang lain. Atau menggunakan juga PCR. Nanti akan kita bahas. Selanjutnya, pada step ini, contoh saja ini, bahwa monitoring itu bisa langsung dianalisis oleh siapa orangnya. Nah, monitoring itu secara umum yang paling detail itu dibagi menjadi siapa, apa yang diamati, dan sesering apa, atau frekuensinya setiap jamkah, setiap proseskah, atau setiap 1 bulan sekali, itu bisa juga. Nah, di monitoring ini ada beberapa yang menyebutkan secara ringkas saja, nanti ada contohnya, tapi ada yang secara detail seperti ini. Siapa orang yang melakukan monitoring? Bisa misalnya orang produksi, bisa orang khusus yang untuk hanya mengamati tentang suhu dan yang lain semuanya. Kemudian apa yang diamati ini adalah waktu revigasinya, kemudian harus dicatat. Monitoring frekuensi ini starting with arrival, artinya begitu barang datang maka ini langsung dilakukan proses pengamatan atau monitoring. Nah, ini akan berbeda-beda nanti tergantung dari proses atau step yang akan dilalui oleh suatu produk itu. Nah, ini selanjutnya juga ada contoh bahwa monitoring itu apa yang dimonitor itu sudah bisa kelihatan. Kalau di sini pH sensor berarti yang dimonitor adalah pH-nya, pH meter misalnya. Maka ini adalah alatnya. Bagaimana ya? Tadi ada who, what, frekuensi, dan how. Biasanya ada juga yang paling lengkap itu ada how-nya. Bagaimana dia diamati. Nah, di sini itu dengan menggunakan who itu mungkin personal pada atau personil pada produksi, kemudian what berarti adalah pH, how itu sensor pH, kemudian atau ini pH meter begitu ya. Kemudian selanjutnya adalah corrective actionnya bagaimana, ini discharge to channel atau jika tidak sesuai maka harus dibuang. Nah, corrective action ini jika nanti kesalahan terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan critical limit, maka barang itu harus dikoreksi. Nah, koreksi ini biasanya yang paling umum adalah ada 2, di reprocessing atau dibuang karena sudah tidak bisa di processing lagi. Jadi kalau untuk yang monitoring, corrective action nanti akan kita bahas minggu depan. Tetapi untuk yang monitoring ini, maka kita sebisa mungkin detail, maka melibatkan pertanyaan-pertanyaan who, siapa yang memonitoring, kemudian what, apa yang dimonitoring, pH, suhu, ataupun bakteri, ataupun yang lain, faktor-faktornya harus jelas di sana. Kemudian how, bagaimana dimonitoring dengan menggunakan pH, sensor, dengan menggunakan kalau di sini ini tentang bakteri, maka di GGI, ini jenis PCR, PCR di GGI, gradien, yang nanti bisa melihat komunitas bakteri secara keseluruhan, dan ini meliputi beberapa teknik. Dan yang terakhir adalah frekuensi, seberapa lama kita melakukan analisis, seberapa sering kita melakukan analisis dari proses ini. Ini mungkin yang bisa kita pelajari tentang yang task ke-8 dan 9 tentang penentuan critical limit. Kalau di sini ini critical limitnya, maka harus disebutkan di sini secara detail. Bisa bentuknya adalah faktor waktu, faktor suhu, faktor fisik, faktor kimia, faktor biologi, mikroba, dan yang lainnya. Monitoring selanjutnya adalah kita harus menentukan siapa, kemudian apa yang dimonitoring,
seberapa sering kita harus memonitoring, dan how, ditambahkan di sini bagaimana kita harus memonitoring. Demikian mungkin untuk perkuliahan kali ini, saya tutup sekian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.